Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bertani Muda. Jadi di sini saya akan bercerita sedikit ya teman-teman tentang pengalaman saya menanam melon. Karena memang pada dasarnya sejak awal dari pertama saya belajar tani, belajar menanam tanaman, saya belum pernah sama sekali untuk menanam melon ya teman-teman. Baru kali ini saya menanam melon, dan ya beginilah teman-teman hasil yang saya lakukan, hasil dari proses saya. Nah, ini teman-teman ya. Di sini saya baru menanam sekitar 1000 batang ya, sekitaran 1000 batang lah. Karena kemarin tuh ada yang banyak mati dan banyak gak hidup lah waktu awal-awal pertama saya tanam itu. Karena kemarin pun sempat saya tinggal juga setelah tanam, itu banyak dimakan sama oteng-oteng dengan itu belalang teman-teman. Jadi banyak yang mati. Akhirnya sisa kurang lebih 1000 pohon lah ya kurang lebihnya. Nah, pengalaman pertama saya itu ternyata kalau tanam melon itu tuh susah loh ya. Benar teman-teman. Gimana ya? Susahnya tuh ribet gitu loh teman-teman. Biasa kan saya tanam cabai ya, cabai, timun dan sebagainya ya. Kalau untuk melon ini saja memang bener-bener baru pertama kali ini ya teman-teman. Jadi saya tuh banyak ketinggalan kemarin, asli jujur teman-teman. Saya banyak kewalahan untuk penanaman melon ini. Dari pertama sampai sekarang ini sering kewalahan. Karena saya nggak tahu jadwalnya nih teman-teman. Benar, waktu pemangkasan pemilihan tunas air, waktu pemangkasan pemilihan buah, sortir buah, pruning tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3. Saya bener-bener gak tahu itu kapan waktunya. Jadi yang penting kelihatan besar sedikit, kelihatan bisa layak untuk di pruning, bisa layak untuk dipotong, saya potong teman-teman. Beneran. Dan untuk pemupukan ini, untuk dasarannya saja saya nggak menggunakan kotoran hewan ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan 3 jenis pupuk untuk dasaran ya. Yang pertama yaitu NPK itu yang subsidi itu teman-teman. NPK yang subsidi itu, terus saya gabung dengan organik kemarin ya, Aviavik kalau nggak salah. Terus satu lagi itu fosfat. Saya pakai fosfat juga kemarin. Pokok 3 jenis bahan itu. Dan banyak juga ya teman-teman masalah kendala-kendala yang saya hadapi sampai sekarang ini. Dan saya juga nggak tahu ya penyakitnya melon itu ternyata ekstrim loh ya teman-teman. Bahkan saya ada beberapa sampai tanya hampir semuanya lah ya, hampir semuanya penyakit melon ini saya sampai tanya-tanya ke teman-teman yang udah pengalaman tanam melon ya teman-teman. Bahkan saya juga tanya ke admin YouTube-nya Mitra Bertani TV ya teman-teman. Saya sampai tanya sama Mas, nggak tahu lah siapa itu ya, itu entah Mas Jaki atau siapa, saya nggak tahu. Yang pasti saya pun nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu admin yang balas chat saya itu Mas Jaki atau siapa. Yang pasti saya chat ke admin yang tertera di YouTube Mitra Bertani TV itu kan ada tuh nomornya tuh. Saya chat itu sampai tanya-tanya obatnya ini apa mas, ini apa mas, terutama untuk serangan jamur, serangan ini sangat pusing ya teman-teman. Ternyata beda sekali lah dengan tanaman-tanaman yang lain. Tapi walaupun susah, pada akhirnya saya pun mengerti teman-teman. Ternyata untuk menanam melon ya memang bukan hanya melon ya, pokoknya semuanya ya yang pasti harus berani. Nah intinya berani ya teman-teman. Nah kemarin tuh mikir, gimana ya, bisa nggak ya? Tapi saya udahlah optimis lah, pokoknya harus bisa, harus jadi. Dan sampai sekarang pun ini belum tahu ya teman-teman hasilnya kayak gimana. Soalnya ini tanaman melon kita baru umur 53 hari setelah tanam ya teman-teman.
itu masih membutuhkan waktu sekitaran 10 sampai 15 hari lagi ya untuk pemanenan. Jadi kita masih belum tahu hasil dari tanaman saya ini. Nanti setelah panen, nanti saya bakal bagi juga ke teman-teman gimana hasilnya. Nah, jadi kalau buat teman-teman nih, kalau memang seandainya belum bisa, udah berani aja lah. Pokok nekat lah. Intinya saya nanam melon ini modal nekat nih teman-teman. Pokoknya yang penting udahlah hantam saja. Yang penting tanam ke tanam. Yang penting pupuk ya. Untuk pemupukan jauh lebih sering ya dibandingkan tanaman yang lain. Saya ini melakukan pengocoran pemupukan itu, bahkan pernah saya melakukan pengocoran waktu musim masa vegetatif itu seminggu sampai 2 kali ya teman-teman. Saya melakukan pengocoran itu sampai seminggu 2 kali. Setelah berbuah, setelah pemilihan, setelah seleksi buah, baru saya agak kurangin untuk pengocoran. Saya hanya 1 kali dalam 1 minggu untuk pengocorannya. Sampai sekarang pun ini 3 hari yang lalu juga baru saya kocor. Dan ya seperti inilah teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil, nggak rata semua, nggak rata 3 kilo semua. Ya harapan kita ya panenannya ya besar-besar ya buahnya ya teman-teman. Tapi ini udah syukur alhamdulillah. Yang penting untuk teman-teman para petani mula, intinya kita harus semangat, intinya kita harus berani, jangan malu untuk bertanya. Kalau kita nggak tahu ya kita tanya, kalau kita nggak tanya ya kita nggak bakalan tahu. Untuk hasilnya ya biasanya ya insya Allah ya teman-teman, proses itu nggak akan mengkhianati hasil ya. Kan kita sering ya teman-teman dengar kata-kata seperti itu. Nikmati prosesnya, jalani prosesnya, baru nikmati hasilnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini saya bukan mau menggurui ataupun mau mengajari ya, saya mau bercerita aja lah, bercerita gimana pengalaman saya menanam melon, baru pertama kali menanam, dan hasilnya ya alhamdulillah di umur 53 hari setelah tanam ini pun ya, walaupun ada beberapa yang terserang oleh jamur tapi masih bisa ditangani. Terutama yang paling sulit kalau menurut saya untuk tanaman melon ini jamur ya teman-teman. Untuk serangan jamur ini luar biasa ya. Bahkan kita telat spray sehari atau 2 hari gitu, langsung jamur itu langsung merambat. Ya, tapi itulah namanya proses ya teman-teman. Kalau kita nggak mencoba kita nggak akan tahu. Tapi untuk kedepannya insya Allah saya udah tahu lah sedikit-sedikit ya. Ibaratnya kalau fullnya itu 10 ya udah 2 lah saya yang tahu ya teman-teman. Saya lu pernah ikut nanam melon ya nggak pernah ikut petani melon pun nggak pernah ya. Pokok asli bener-bener dari nol saya ini belajar nih teman-teman, dari nol. Tapi kalau melihat hasilnya kayak gini sih ya alhamdulillah lah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kita tetap semangat untuk menjadi petani. Jangan malu menjadi petani ya teman-teman. Oke, siap. Salam petani muda.